Rumah kontrakan itu selalu penuh. Use pintu. 100 nyawa. Semua karyawan pabrik di sekitar Bekasi tahu tempat itu murah, nyaman, dan dekat dengan lokasi kerja. Tapi tak ada yang berani tinggal lebih dari setahun. Kenapa? Apa yang mereka sembunyikan? Malam itu, Wulan, seorang karyawan baru yang nekat pindah ke sana, mendengar langkah kaki di lorong sempit. Padahal dia tahu, semua penghuni sedang tidur. "Siapa di luar sana?" tanyanya gemetar. Jawabannya datang dari bisikan yang membuat darahnya membeku. "Pulanglah, sebelum terlambat." Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Bekasi, daerah padat dengan hiruk-pikuk pabrik dan pemukiman murah. Rumah kontrakan 100 pintu ini berdiri megah, namun suram. Tak ada yang tahu sejarah pasti bangunan itu. Orang hanya mendengar cerita-cerita samar tentang masa penjajahan Jepang. Konon tanah itu dulunya adalah kuburan massal. Tapi siapa peduli? Harga sewanya terlalu murah untuk ditolak. Wulan baru saja pindah. Gaji kecil sebagai karyawan baru membuatnya tak punya banyak pilihan. Kamar nomor 45 tampak sederhana, namun anehnya, dindingnya terasa lebih dingin dibanding yang lain. Tetangganya, Bu Santi, wanita parubaya yang ramah, memperingatkan, kalau dengar suara-suara aneh malam-malam, jangan tanya apa-apa, diam saja. Di malam pertama, Wulan merasakan keanehan. Bunyi seperti suara keran bocor terdengar dari kamar mandi, padahal keran sudah ditutup rapat. Lampu kamar sering redup, meski listrik tak ada masalah. Tapi Wulan mengabaikan semuanya, mengira itu hanya karena kelelahan kerja. Namun pada malam kedua, pintu kamarnya terbuka sendiri. Di lorong dia melihat sosok bayangan hitam. Bukan orang, tapi juga bukan hal yang dia bisa jelaskan. Bayangan itu berdiri diam, menatapnya. Wulan mencoba bertanya ke penghuni lain, tapi semua orang terlihat menghindar. Tak ada yang mau bicara soal hal-hal aneh di rumah kontrakan itu. Bahkan seorang pria tua yang biasa duduk di depan rumah tampak mematung begitu Wulan menyebut bayangan hitam. Saat membersihkan dinding kamar, Wulan menemukan sebuah simbol aneh yang tergores di balik wallpaper yang hampir mengelupas. Simbol itu berbentuk seperti huruf kanji Jepang. Dia mencoba mencari tahu lewat internet, tapi hasilnya mengejutkan. Itu adalah simbol pemanggilan roh. Tetangga yang penasaran mulai datang ke kamarnya, berbisik-bisik. Bu Santi akhirnya angkat bicara, "Kamu tidak boleh menyebut nama mereka. Kalau tidak, kamu akan jadi bagian dari permainan ini." Wulan bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara ketukan pintu terdengar keras. Saat pintu dibuka, lorong itu kosong. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di depan pintu. Sehelai kain putih dengan bercak darah segar. Wulan merasa ketakutan mulai menjalari setiap langkahnya. Di malam berikutnya, suara tangisan anak kecil terdengar dari kamar nomor 53. Padahal kamar itu kosong. Ketika Wulan mencoba mengintip, dia melihat sosok anak kecil tanpa wajah sedang bermain dengan boneka usang. Seketika, lampu-lampu di seluruh rumah kontrakan padam. Jeritan terdengar dari berbagai arah, namun tidak ada satupun penghuni yang keluar dari kamar mereka. Di kegelapan itu, Wulan merasa ada yang mendekat dari belakang. Nafas hangat di tengkuknya membuat tubuhnya membeku. Wulan memutuskan keluar dari kamarnya untuk mencari jawaban. Di lorong, dia melihat Bu Santi sedang berbisik dengan pria tua yang sering duduk di depan rumah. "Kalau dia tahu lebih banyak, semuanya bisa berantakan," ujar Bu Santi. Wulan menatap mereka dengan bingung, lalu mereka berbalik dengan mata yang tidak lagi manusiawi. "Kamu terlalu ingin tahu, Wulan." Wulan mundur perlahan, berusaha mengabaikan pandangan mata Bu Santi dan pria tua itu yang terasa menusuk. Tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksa diri untuk kembali ke kamarnya. Suasana lorong terasa begitu mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sesampainya di kamar, Wulan mengunci pintu rapat-rapat.
Dadanya berdegup kencang, mencoba mengatur nafas, tapi pikirannya terus dihantui oleh tatapan aneh tadi. Pesugihan rumah kontrakan 100 pintu karyawan pabrik. Ternyata ini bekas kuburan Jepang. Rumah kontrakan itu selalu penuh. Yus pintu, 100 nyawa. Semua karyawan pabrik di sekitar Bekasi tahu tempat itu murah, nyaman, dan dekat dengan lokasi kerja. Tapi tak ada yang berani tinggal lebih dari setahun. Kenapa? Apa yang mereka sembunyikan? Malam itu, Wulan, seorang karyawan baru yang nekat pindah ke sana, mendengar langkah kaki di lorong sempit. Padahal dia tahu, semua penghuni sedang tidur. "Siapa di luar sana?" tanyanya gemetar. Jawabannya datang dari bisikan yang membuat darahnya membeku. "Pulanglah, sebelum terlambat." Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Bekasi, daerah padat dengan hiruk-pikuk pabrik dan pemukiman murah. Rumah kontrakan 100 pintu ini berdiri megah, namun suram. Tak ada yang tahu sejarah pasti bangunan itu. Orang hanya mendengar cerita-cerita samar tentang masa penjajahan Jepang. Konon tanah itu dulunya adalah kuburan massal. Tapi siapa peduli? Harga sewanya terlalu murah untuk ditolak. Wulan baru saja pindah. Gaji kecil sebagai karyawan baru membuatnya tak punya banyak pilihan. Kamar nomor 45 tampak sederhana, namun anehnya, dindingnya terasa lebih dingin dibanding yang lain. Tetangganya, Bu Santi, wanita parubaya yang ramah, memperingatkan, kalau dengar suara-suara aneh malam-malam, jangan tanya apa-apa, diam saja. Di malam pertama, Wulan merasakan keanehan. Bunyi seperti suara keran bocor terdengar dari kamar mandi, padahal keran sudah ditutup rapat. Lampu kamar sering redup, meski listrik tak ada masalah. Tapi Wulan mengabaikan semuanya, mengira itu hanya karena kelelahan kerja. Namun pada malam kedua, pintu kamarnya terbuka sendiri. Di lorong dia melihat sosok bayangan hitam. Bukan orang, tapi juga bukan hal yang dia bisa jelaskan. Bayangan itu berdiri diam, menatapnya. Wulan mencoba bertanya ke penghuni lain, tapi semua orang terlihat menghindar. Tak ada yang mau bicara soal hal-hal aneh di rumah kontrakan itu. Bahkan seorang pria tua yang biasa duduk di depan rumah tampak mematung begitu Wulan menyebut bayangan hitam. Saat membersihkan dinding kamar, Wulan menemukan sebuah simbol aneh yang tergores di balik wallpaper yang hampir mengelupas. Simbol itu berbentuk seperti huruf kanji Jepang. Dia mencoba mencari tahu lewat internet, tapi hasilnya mengejutkan. Itu adalah simbol pemanggilan roh. Tetangga yang penasaran mulai datang ke kamarnya, berbisik-bisik. Bu Santi akhirnya angkat bicara, "Kamu tidak boleh menyebut nama mereka. Kalau tidak, kamu akan jadi bagian dari permainan ini." Wulan bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara ketukan pintu terdengar keras. Saat pintu dibuka, lorong itu kosong. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di depan pintu. Sehelai kain putih dengan bercak darah segar. Wulan merasa ketakutan mulai menjalari setiap langkahnya. Di malam berikutnya, suara tangisan anak kecil terdengar dari kamar nomor 53. Padahal kamar itu kosong. Ketika Wulan mencoba mengintip, dia melihat sosok anak kecil tanpa wajah sedang bermain dengan boneka usang. Seketika, lampu-lampu di seluruh rumah kontrakan padam. Jeritan terdengar dari berbagai arah, namun tidak ada satupun penghuni yang keluar dari kamar mereka. Di kegelapan itu, Wulan merasa ada yang mendekat dari belakang. Nafas hangat di tengkuknya membuat tubuhnya membeku. Wulan memutuskan keluar dari kamarnya untuk mencari jawaban. Di lorong, dia melihat Bu Santi sedang berbisik dengan pria tua yang sering duduk di depan rumah. "Kalau dia tahu lebih banyak, semuanya bisa berantakan," ujar Bu Santi. Wulan menatap mereka dengan bingung, lalu mereka berbalik dengan mata yang tidak lagi manusiawi. "Kamu terlalu ingin tahu, Wulan." Wulan mundur perlahan, berusaha mengabaikan pandangan mata Bu Santi
dan pria tua itu yang terasa menusuk. Tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksa diri untuk kembali ke kamarnya. Suasana lorong terasa begitu mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sesampainya di kamar, Wulan mengunci pintu rapat-rapat. Dadanya berdegup kencang, mencoba mengatur nafas, tapi pikirannya terus dihantui oleh tatapan aneh tadi. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pikirnya. Konflik yang memuncak. Keesokan harinya, Wulan memutuskan untuk mengunjungi penghuni lain, berharap bisa mendapatkan jawaban. Dia mengetuk beberapa pintu, namun kebanyakan penghuni hanya mengintip lewat celah kecil tanpa membukakan pintu. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Dimas, akhirnya membiarkannya masuk. "Kamu terlalu banyak tanya," kata Dimas dengan nada berbisik. "Semua orang di sini tahu untuk diam. Kalau terlalu penasaran, mereka akan mendatangimu." "Mereka siapa?" tanya Wulan, suaranya hampir bergetar. Dimas menunduk. Pesugihan rumah kontrakan 100 pintu karyawan pabrik. Ternyata ini bekas kuburan Jepang. Rumah kontrakan itu selalu penuh. Yus pintu, 100 nyawa. Semua karyawan pabrik di sekitar Bekasi tahu tempat itu murah, nyaman, dan dekat dengan lokasi kerja. Tapi tak ada yang berani tinggal lebih dari setahun. Kenapa? Apa yang mereka sembunyikan? Malam itu, Wulan, seorang karyawan baru yang nekat pindah ke sana, mendengar langkah kaki di lorong sempit. Padahal dia tahu, semua penghuni sedang tidur. "Siapa di luar sana?" tanyanya gemetar. Jawabannya datang dari bisikan yang membuat darahnya membeku. "Pulanglah, sebelum terlambat." "Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Bekasi, daerah padat dengan hiruk-pikuk pabrik dan pemukiman murah. Rumah kontrakan 100 pintu ini berdiri megah, namun suram. Tak ada yang tahu sejarah pasti bangunan itu. Orang hanya mendengar cerita-cerita samar tentang masa penjajahan Jepang. Konon tanah itu dulunya adalah kuburan massal. Tapi siapa peduli? Harga sewanya terlalu murah untuk ditolak. Wulan baru saja pindah. Gaji kecil sebagai karyawan baru membuatnya tak punya banyak pilihan. Kamar nomor 45 tampak sederhana, namun anehnya, dindingnya terasa lebih dingin dibanding yang lain. Tetangganya, Bu Santi, wanita parubaya yang ramah, memperingatkan, "Kalau dengar suara-suara aneh malam-malam, jangan tanya apa-apa, diam saja." Di malam pertama, Wulan merasakan keanehan. Bunyi seperti suara keran bocor terdengar dari kamar mandi, padahal keran sudah ditutup rapat. Lampu kamar sering redup, meski listrik tak ada masalah. Tapi Wulan mengabaikan semuanya, mengira itu hanya karena kelelahan kerja. Namun pada malam kedua, pintu kamarnya terbuka sendiri. Di lorong dia melihat sosok bayangan hitam. Bukan orang, tapi juga bukan hal yang dia bisa jelaskan. Bayangan itu berdiri diam, menatapnya. Wulan mencoba bertanya ke penghuni lain, tapi semua orang terlihat menghindar. Tak ada yang mau bicara soal hal-hal aneh di rumah kontrakan itu. Bahkan seorang pria tua yang biasa duduk di depan rumah tampak mematung begitu Wulan menyebut bayangan hitam. Saat membersihkan dinding kamar, Wulan menemukan sebuah simbol aneh yang tergores di balik wallpaper yang hampir mengelupas. Simbol itu berbentuk seperti huruf kanji Jepang. Dia mencoba mencari tahu lewat internet, tapi hasilnya mengejutkan. Itu adalah simbol pemanggilan roh. Tetangga yang penasaran mulai datang ke kamarnya, berbisik-bisik. Bu Santi akhirnya angkat bicara, "Kamu tidak boleh menyebut nama mereka. Kalau tidak, kamu akan jadi bagian dari permainan ini." Wulan bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara ketukan pintu terdengar keras. Saat pintu dibuka, lorong itu kosong. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di depan pintu. Sehelai kain putih dengan bercak darah segar. Wulan merasa ketakutan mulai menjalari setiap langkahnya.
Di malam berikutnya, suara tangisan anak kecil terdengar dari kamar nomor 53. Padahal kamar itu kosong. Ketika Wulan mencoba mengintip, dia melihat sosok anak kecil tanpa wajah sedang bermain dengan boneka usang. Seketika, lampu-lampu di seluruh rumah kontrakan padam. Jeritan terdengar dari berbagai arah, namun tidak ada satupun penghuni yang keluar dari kamar mereka. Di kegelapan itu, Wulan merasa ada yang mendekat dari belakang. Nafas hangat di tengkuknya membuat tubuhnya membeku. Wulan memutuskan keluar dari kamarnya untuk mencari jawaban. Di lorong, dia melihat Bu Santi sedang berbisik dengan pria tua yang sering duduk di depan rumah. "Kalau dia tahu lebih banyak, semuanya bisa berantakan," ujar Bu Santi. Wulan menatap mereka dengan bingung, lalu mereka berbalik dengan mata yang tidak lagi manusiawi. "Kamu terlalu ingin tahu, Wulan." Wulan mundur perlahan, berusaha mengabaikan pandangan mata Bu Santi dan pria tua itu yang terasa menusuk. Tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksa diri untuk kembali ke kamarnya. Suasana lorong terasa begitu mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sesampainya di kamar, Wulan mengunci pintu rapat-rapat. Dadanya berdegup kencang, mencoba mengatur nafas, tapi pikirannya terus dihantui oleh tatapan aneh tadi. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pikirnya. Konflik yang memuncak. Keesokan harinya, Wulan memutuskan untuk mengunjungi penghuni lain, berharap bisa mendapatkan jawaban. Dia mengetuk beberapa pintu, namun kebanyakan penghuni hanya mengintip lewat celah kecil tanpa membukakan pintu. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Dimas, akhirnya membiarkannya masuk. "Kamu terlalu banyak tanya," kata Dimas dengan nada berbisik. "Semua orang di sini tahu untuk diam. Kalau terlalu penasaran, mereka akan mendatangimu." "Mereka siapa?" tanya Wulan, suaranya hampir bergetar. Dimas menunduk. Pesugihan rumah kontrakan 100 pintu karyawan pabrik. Ternyata ini bekas kuburan Jepang. Rumah kontrakan itu selalu penuh. Yus pintu, 100 nyawa. Semua karyawan pabrik di sekitar Bekasi tahu tempat itu murah, nyaman, dan dekat dengan lokasi kerja. Tapi tak ada yang berani tinggal lebih dari setahun. Kenapa? Apa yang mereka sembunyikan? Malam itu, Wulan, seorang karyawan baru yang nekat pindah ke sana, mendengar langkah kaki di lorong sempit. Padahal dia tahu, semua penghuni sedang tidur. "Siapa di luar sana?" tanyanya gemetar. Jawabannya datang dari bisikan yang membuat darahnya membeku. "Pulanglah, sebelum terlambat." "Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Bekasi, daerah padat dengan hiruk-pikuk pabrik dan pemukiman murah. Rumah kontrakan 100 pintu ini berdiri megah, namun suram. Tak ada yang tahu sejarah pasti bangunan itu. Orang hanya mendengar cerita-cerita samar tentang masa penjajahan Jepang. Konon tanah itu dulunya adalah kuburan massal. Tapi siapa peduli? Harga sewanya terlalu murah untuk ditolak. Wulan baru saja pindah. Gaji kecil sebagai karyawan baru membuatnya tak punya banyak pilihan. Kamar nomor 45 tampak sederhana, namun anehnya, dindingnya terasa lebih dingin dibanding yang lain. Tetangganya, Bu Santi, wanita parubaya yang ramah, memperingatkan, kalau dengar suara-suara aneh malam-malam, jangan tanya apa-apa, diam saja. Di malam pertama, Wulan merasakan keanehan. Bunyi seperti suara keran bocor terdengar dari kamar mandi, padahal keran sudah ditutup rapat. Lampu kamar sering redup, meski listrik tak ada masalah. Tapi Wulan mengabaikan semuanya, mengira itu hanya karena kelelahan kerja. Namun pada malam kedua, pintu kamarnya terbuka sendiri. Di lorong dia melihat sosok bayangan hitam. Bukan orang, tapi juga bukan hal yang dia bisa jelaskan. Bayangan itu berdiri diam, menatapnya. Wulan mencoba bertanya ke penghuni lain, tapi semua orang terlihat menghindar.
Tak ada yang mau bicara soal hal-hal aneh di rumah kontrakan itu. Bahkan seorang pria tua yang biasa duduk di depan rumah tampak mematung begitu Wulan menyebut bayangan hitam. Saat membersihkan dinding kamar, Wulan menemukan sebuah simbol aneh yang tergores di balik wallpaper yang hampir mengelupas. Simbol itu berbentuk seperti huruf kanji Jepang. Dia mencoba mencari tahu lewat internet, tapi hasilnya mengejutkan. Itu adalah simbol pemanggilan roh. Tetangga yang penasaran mulai datang ke kamarnya, berbisik-bisik. Bu Santi akhirnya angkat bicara, "Kamu tidak boleh menyebut nama mereka. Kalau tidak, kamu akan jadi bagian dari permainan ini." Wulan bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara ketukan pintu terdengar keras. Saat pintu dibuka, lorong itu kosong. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di depan pintu. Sehelai kain putih dengan bercak darah segar. Wulan merasa ketakutan mulai menjalari setiap langkahnya. Di malam berikutnya, suara tangisan anak kecil terdengar dari kamar nomor 53. Padahal kamar itu kosong. Ketika Wulan mencoba mengintip, dia melihat sosok anak kecil tanpa wajah sedang bermain dengan boneka usang. Seketika, lampu-lampu di seluruh rumah kontrakan padam. Jeritan terdengar dari berbagai arah, namun tidak ada satupun penghuni yang keluar dari kamar mereka. Di kegelapan itu, Wulan merasa ada yang mendekat dari belakang. Nafas hangat di tengkuknya membuat tubuhnya membeku. Wulan memutuskan keluar dari kamarnya untuk mencari jawaban. Di lorong, dia melihat Bu Santi sedang berbisik dengan pria tua yang sering duduk di depan rumah. "Kalau dia tahu lebih banyak, semuanya bisa berantakan," ujar Bu Santi. Wulan menatap mereka dengan bingung, lalu mereka berbalik dengan mata yang tidak lagi manusiawi. "Kamu terlalu ingin tahu, Wulan." Wulan mundur perlahan, berusaha mengabaikan pandangan mata Bu Santi dan pria tua itu yang terasa menusuk. Tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksa diri untuk kembali ke kamarnya. Suasana lorong terasa begitu mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sesampainya di kamar, Wulan mengunci pintu rapat-rapat. Dadanya berdegup kencang, mencoba mengatur nafas, tapi pikirannya terus dihantui oleh tatapan aneh tadi. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pikirnya. Konflik yang memuncak. Keesokan harinya, Wulan memutuskan untuk mengunjungi penghuni lain, berharap bisa mendapatkan jawaban. Dia mengetuk beberapa pintu, namun kebanyakan penghuni hanya mengintip lewat celah kecil tanpa membukakan pintu. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Dimas, akhirnya membiarkannya masuk. "Kamu terlalu banyak tanya," kata Dimas dengan nada berbisik. "Semua orang di sini tahu untuk diam. Kalau terlalu penasaran, mereka akan mendatangimu." "Mereka siapa?" tanya Wulan, suaranya hampir bergetar. Dimas menunduk. Pesugihan rumah kontrakan 100 pintu karyawan pabrik. Ternyata ini bekas kuburan Jepang. Rumah kontrakan itu selalu penuh. Yus pintu, 100 nyawa. Semua karyawan pabrik di sekitar Bekasi tahu tempat itu murah, nyaman, dan dekat dengan lokasi kerja. Tapi tak ada yang berani tinggal lebih dari setahun. Kenapa? Apa yang mereka sembunyikan? Malam itu, Wulan, seorang karyawan baru yang nekat pindah ke sana, mendengar langkah kaki di lorong sempit. Padahal dia tahu, semua penghuni sedang tidur. "Siapa di luar sana?" tanyanya gemetar. Jawabannya datang dari bisikan yang membuat darahnya membeku. "Pulanglah, sebelum terlambat." "Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Bekasi, daerah padat dengan hiruk-pikuk pabrik dan pemukiman murah. Rumah kontrakan 100 pintu ini berdiri megah, namun suram. Tak ada yang tahu sejarah pasti bangunan itu. Orang hanya mendengar cerita-cerita samar tentang masa penjajahan Jepang. Konon tanah itu dulunya adalah kuburan massal. Tapi siapa peduli? Harga sewanya terlalu murah untuk ditolak.
Wulan baru saja pindah. Gaji kecil sebagai karyawan baru membuatnya tak punya banyak pilihan. Kamar nomor 45 tampak sederhana, namun anehnya, dindingnya terasa lebih dingin dibanding yang lain. Tetangganya, Bu Santi, wanita parubaya yang ramah, memperingatkan, kalau dengar suara-suara aneh malam-malam, jangan tanya apa-apa, diam saja. Di malam pertama, Wulan merasakan keanehan. Bunyi seperti suara keran bocor terdengar dari kamar mandi, padahal keran sudah ditutup rapat. Lampu kamar sering redup, meski listrik tak ada masalah. Tapi Wulan mengabaikan semuanya, mengira itu hanya karena kelelahan kerja. Namun pada malam kedua, pintu kamarnya terbuka sendiri. Di lorong dia melihat sosok bayangan hitam. Bukan orang, tapi juga bukan hal yang dia bisa jelaskan. Bayangan itu berdiri diam, menatapnya. Wulan mencoba bertanya ke penghuni lain, tapi semua orang terlihat menghindar. Tak ada yang mau bicara soal hal-hal aneh di rumah kontrakan itu. Bahkan seorang pria tua yang biasa duduk di depan rumah tampak mematung begitu Wulan menyebut bayangan hitam. Saat membersihkan dinding kamar, Wulan menemukan sebuah simbol aneh yang tergores di balik wallpaper yang hampir mengelupas. Simbol itu berbentuk seperti huruf kanji Jepang. Dia mencoba mencari tahu lewat internet, tapi hasilnya mengejutkan. Itu adalah simbol pemanggilan roh. Tetangga yang penasaran mulai datang ke kamarnya, berbisik-bisik. Bu Santi akhirnya angkat bicara, "Kamu tidak boleh menyebut nama mereka. Kalau tidak, kamu akan jadi bagian dari permainan ini." Wulan bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara ketukan pintu terdengar keras. Saat pintu dibuka, lorong itu kosong. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di depan pintu. Sehelai kain putih dengan bercak darah segar. Wulan merasa ketakutan mulai menjalari setiap langkahnya. Di malam berikutnya, suara tangisan anak kecil terdengar dari kamar nomor 53. Padahal kamar itu kosong. Ketika Wulan mencoba mengintip, dia melihat sosok anak kecil tanpa wajah sedang bermain dengan boneka usang. Seketika, lampu-lampu di seluruh rumah kontrakan padam. Jeritan terdengar dari berbagai arah, namun tidak ada satupun penghuni yang keluar dari kamar mereka. Di kegelapan itu, Wulan merasa ada yang mendekat dari belakang. Nafas hangat di tengkuknya membuat tubuhnya membeku. Wulan memutuskan keluar dari kamarnya untuk mencari jawaban. Di lorong, dia melihat Bu Santi sedang berbisik dengan pria tua yang sering duduk di depan rumah. "Kalau dia tahu lebih banyak, semuanya bisa berantakan," ujar Bu Santi. Wulan menatap mereka dengan bingung, lalu mereka berbalik dengan mata yang tidak lagi manusiawi. "Kamu terlalu ingin tahu, Wulan." Wulan mundur perlahan, berusaha mengabaikan pandangan mata Bu Santi dan pria tua itu yang terasa menusuk. Tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksa diri untuk kembali ke kamarnya. Suasana lorong terasa begitu mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sesampainya di kamar, Wulan mengunci pintu rapat-rapat. Dadanya berdegup kencang, mencoba mengatur nafas, tapi pikirannya terus dihantui oleh tatapan aneh tadi. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Pikirnya. Konflik yang memuncak. Keesokan harinya, Wulan memutuskan untuk mengunjungi penghuni lain, berharap bisa mendapatkan jawaban. Dia mengetuk beberapa pintu, namun kebanyakan penghuni hanya mengintip lewat celah kecil tanpa membukakan pintu. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Dimas, akhirnya membiarkannya masuk. "Kamu terlalu banyak tanya," kata Dimas dengan nada berbisik. "Semua orang di sini tahu untuk diam. Kalau terlalu penasaran, mereka akan mendatangimu." "Mereka siapa?" tanya Wulan, suaranya hampir bergetar. Dimas menunduk. Pesugihan rumah kontrakan 100 pintu karyawan pabrik. Ternyata ini bekas kuburan Jepang. Rumah kontrakan itu selalu penuh. Yus pintu, 100 nyawa. Semua karyawan pabrik di sekitar Bekasi tahu tempat itu murah, nyaman, dan dekat dengan lokasi kerja. Tapi tak ada yang berani tinggal lebih dari setahun. Kenapa? Apa yang mereka sembunyikan? Malam itu, Wulan, seorang karyawan baru yang nekat pindah ke sana,
mendengar langkah kaki di lorong sempit. Padahal dia tahu semua penghuni sedang tidur. "Siapa di luar sana?" tanyanya gemetar. Jawabannya datang dari bisikan yang membuat darahnya membeku. "Pulanglah sebelum terlambat." Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Bekasi, daerah padat dengan hiruk-pikuk pabrik dan pemukiman murah. Rumah kontrakan 100 pintu ini berdiri megah, namun suram. Tak ada yang tahu sejarah pasti bangunan itu. Orang hanya mendengar cerita-cerita samar tentang masa penjajahan Jepang. Konon tanah itu dulunya adalah kuburan massal. Tapi siapa peduli? Harga sewanya terlalu murah untuk ditolak. Wulan baru saja pindah. Gaji kecil sebagai karyawan baru membuatnya tak punya banyak pilihan. Kamar nomor 45 tampak sederhana, namun anehnya, dindingnya terasa lebih dingin dibanding yang lain. Tetangganya, Bu Santi, wanita parubaya yang ramah, memperingatkan, kalau dengar suara-suara aneh malam-malam, jangan tanya apa-apa, diam saja. Di malam pertama, Wulan merasakan keanehan. Bunyi seperti suara keran bocor terdengar dari kamar mandi, padahal keran sudah ditutup rapat. Lampu kamar sering redup, meski listrik tak ada masalah. Tapi Wulan mengabaikan semuanya, mengira itu hanya karena kelelahan kerja. Namun pada malam kedua, pintu kamarnya terbuka sendiri. Di lorong dia melihat sosok bayangan hitam. Bukan orang, tapi juga bukan hal yang dia bisa jelaskan. Bayangan itu berdiri diam, menatapnya. Wulan mencoba bertanya ke penghuni lain, tapi semua orang terlihat menghindar. Tak ada yang mau bicara soal hal-hal aneh di rumah kontrakan itu. Bahkan seorang pria tua yang biasa duduk di depan rumah tampak mematung begitu Wulan menyebut bayangan hitam. Saat membersihkan dinding kamar, Wulan menemukan sebuah simbol aneh yang tergores di balik wallpaper yang hampir mengelupas. Simbol itu berbentuk seperti huruf kanji Jepang. Dia mencoba mencari tahu lewat internet, tapi hasilnya mengejutkan. Itu adalah simbol pemanggilan roh. Tetangga yang penasaran mulai datang ke kamarnya, berbisik-bisik. Bu Santi akhirnya angkat bicara, "Kamu tidak boleh menyebut nama mereka. Kalau tidak, kamu akan jadi bagian dari permainan ini." Wulan bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara ketukan pintu terdengar keras. Saat pintu dibuka, lorong itu kosong. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di depan pintu. Sehelai kain putih dengan bercak darah segar. Wulan merasa ketakutan mulai menjalari setiap langkahnya. Di malam berikutnya, suara tangisan anak kecil terdengar dari kamar nomor 53. Padahal kamar itu kosong. Ketika Wulan mencoba mengintip, dia melihat sosok anak kecil tanpa wajah sedang bermain dengan boneka usang. Seketika, lampu-lampu di seluruh rumah kontrakan padam. Jeritan terdengar dari berbagai arah, namun tidak ada satupun penghuni yang keluar dari kamar mereka. Di kegelapan itu, Wulan merasa ada yang mendekat dari belakang. Nafas hangat di tengkuknya membuat tubuhnya membeku. Wulan memutuskan keluar dari kamarnya untuk mencari jawaban. Di lorong, dia melihat Bu Santi sedang berbisik dengan pria tua yang sering duduk di depan rumah. "Kalau dia tahu lebih banyak, semuanya bisa berantakan," ujar Bu Santi. Wulan menatap mereka dengan bingung, lalu mereka berbalik dengan mata yang tidak lagi manusiawi. "Kamu terlalu ingin tahu, Wulan." Wulan mundur perlahan, berusaha mengabaikan pandangan mata Bu Santi dan pria tua itu yang terasa menusuk. Tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksa diri untuk kembali ke kamarnya. Suasana lorong terasa begitu mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sesampainya di kamar, Wulan mengunci pintu rapat-rapat. Dadanya berdegup kencang, mencoba mengatur nafas, tapi pikirannya terus